Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, welcome back my YouTube channel. Kembali lagi bareng Kadila. Nah, di video kali ini aku akan membahas soal TKA untuk tes kemampuan akademik semua 4 pasca sarjana bagi teman-teman yang masuk tes magister, dokter ya, juga spesialis maupun subspesialis. TKA ini bisa kalian jadikan untuk belajar persiapan biar nilai TKA-nya itu bagus atau nilainya tinggi ya. Nah, ini banyak banget yang nanya, kalau kalian mau order bukunya itu kan nggak kepepet waktu ya, karena nggak lama lagi itu bakalan tes. Kalian bisa order e-booknya di via WA bisa juga, atau kalian bisa chat admin toko Shopee, Tokopedia maupun TikTok juga ada ya teman-teman. Buku ini udah update tahun 2025 ya, full pembahasan sesuai dengan kisi-kisi terupdate. Oke, teman-teman, kita akan bahas soal yang pertama tentang sinonim ya. Sinonim itu sama dengan persamaan. Nah, aku mau bahas beberapa soal tentang sinonim. Nah, di sini ada kata-kata disparitas. Nah, ada yang tahu apa sinonim dari disparitas? Nah, kalau di KBBI ya, sinonim dari disparitas itu adalah sama kayak perbedaan atau jarak ya. Jadi kalau ditulis di sini ya. Jadi jawabannya itu adalah yang B, teman-teman. Ini perbedaan karena dia juga sama dengan seperti jarak ya. Oke. Sip. Kita lanjut ke soal nomor 2 ya, teman-teman. Nah, di sini ada kata-kata evokasi. Nah, evokasi itu artinya sama seperti penggugah rasa ya. Jadi sinonimnya adalah di sini. Jadi teman-teman, kalau trik menjawab soal yang sinonim itu harus banyak-banyak baca kosakatanya ya. Gitu. Terus ada imbas. Imbas itu artinya dorongan ya. Imbas itu dorongan atau akibat. Jadi tanpa disengaja terjadinya ya. Jadi karena di sini nggak ada dorongan, berarti lebih tepatnya adalah yang ke akibat. Next, paripurna. Paripurna itu adalah lengkap atau penuh lengkap atau sempurna juga bisa ya. Jadi di sini kita anggap di sini itu yang lebih tepatnya di antara hasil sidang lengkap, rapat besar, jabatan penting tidak sempurna, maka jawabannya lebih tepat ke option B. Kemudian kita lanjut ke pilot. Sinonim dari pilot. Pilot itu sama artinya kayak jatuh ya, jatuh, bangkrut. Nah, atau jatuh miskin. Nah, di sini tuh lebih tepatnya yang masuk kategori itu hanya yang ini ya. Maka lebih tepat jawabannya adalah bangkrut. Oke, kita lanjutkan. Mungkin teman-teman tahu arti kata abstrak. Abstrak itu sama tidak berwujud atau tidak nyata atau tidak berbentuk ya. Nah, jadi ini tuh lebih tepat kemana? Adalah yang niskala, karena niskala itu sama juga artinya tidak berwujud ya. Oke, next soal nomor 7, etimologi. Kalau etimologi itu adalah cabang ilmu bahasa ya, yang menyelidiki tentang asal-usul kata serta perubahan dalam bentuk dan makna. Jadi ini lebih tepat ke ilmu tentang asal-usul kata. Oke, teman-teman. Nah, yang sinonimnya cukup ya. Kita lanjut ke bagian subtes anonim karena ini juga keluar. Anonim itu sama kayak apa nama lawan katanya apa kayak gitu ya. Nah, di sini di lawan kata itu ada kata pemupukan. Pemupukan itu kan sama dengan kayak perbuatan menyuburkan tanaman ya. Nah, atau memupuk tanaman. Nah, lawannya itu adalah kalau kita memupuk tanaman kan artinya tanaman itu bisa subur. Jadi lawannya itu adalah defertilisasi. Artinya adalah keadaan tidak subur. Ya, jadi yang D ini artinya adalah keadaan tidak subur. Oke, kita next soal nomor 22. Soal nomor 22 itu adalah siau. Siau itu bisa diartikan sudah tak panas lagi ya, atau sudah dingin gitu ya. Jadi kalau sudah dingin lawannya adalah mendidih. Nah, jawabannya yang option A ya. Preman. Preman itu sama dengan partikelir ya. Tidak sedang berdinas atau bukan tentara dan tidak sedang berseragam. Jadi ini tuh lebih tepat lawan katanya yang ke dinas. Kalau dinas kan berarti seragam ya.
Yang nomor 24, hirau. Hirau itu atau menghiraukan mempunyai lawan kata, kita hiraukan berarti lawannya mengindahkan atau mengacuhkan. Jadi lebih tepatnya ke acuh kalau lawan katanya, teman-teman. Ya. Jadi jangan lupa nanti dicatat ya poin-poin pentingnya dari yang aku bahas, pasti keluar gitu. Selanjutnya ada opas. Opas itu artinya adalah sama kayak artinya dengan tukang jaga ya, pesuruh, porter, mempunyai arti yang sama dengan opas gitu ya. Jadi lawannya itu adalah pemimpin. Pesuruh lawannya pemimpin. Kemudian ada kaos, mempunyai arti abnormal, berarti lawannya adalah normal. Jadi abnormal lawannya normal. Oke, teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 27. Nomor 27 ada kata kasar. Kalau kasar mempunyai arti tidak baik, ya, tidak baik buatannya atau tidak rata, tidak lemah, lembut, atau tidak halus. Jadi lawannya adalah yang halus. Kemudian kita lanjut ke angot. Angot itu dapat diartikan sebagai sakit atau kumat. Jadi kalau lawannya adalah sehat. Ya, option B. Lanjut, perlop. Perlop itu merupakan cuti atau berhenti. Ya, cuti atau berhenti berarti lawannya adalah dia harus ngapain? Harus masuk kerja lagi ya. Gitu. Gampang kan teman-teman ya? Nomor 30 ini sering kita dengar juga, gratifikasi. Gratifikasi itu sama hadiah uang kepada pekerja di luar gaji yang biasanya. Nah, ini lawannya adalah B ya, denda. Lebih ke denda ya, benar denda. Oke, lanjut yang ketiga. Satu, ada tesis. Tesis adalah teori atau pernyataan yang dikemukakan dan didukung oleh argumen-argumen. Jadi, pernyataan yang bertentangan dengan kebenaran tidak didukung oleh argumen, yaitu antitesis. Ya, jadi jawabannya antitesis, tidak didukung oleh argumen-argumen. Jadi itu artinya. Yang nomor 32, ultima adalah bagian akhir. Final berarti lawannya adalah awal. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke analogi, ke subtes selanjutnya. Analogi ini sama dengan apa namanya tuh? Padan kata juga ya sebenarnya. Tapi triknya di sini kita harus tahu dulu apakah dia nanti kata sifat, kata benda, ataupun kata kerja. Jadi lebih menggampangkan kita untuk menjawabnya. Oke, yang pertama diselesaikan titik ragu. Berarti disesuaikan agar apa? Jadi ini hubungannya, katanya hubungnya agar ya. Diselesaikan agar tidak ragu ya. Berarti jawaban lebih tepat diumumkan agar pencalonan, bukan nggak tepat. Dikonfirmasi agar tidak curiga. Nah, ini lebih tepat ke B ya. Kalau dimulai agar diakhiri nggak mungkin ya. Dia konsekuensinya tuh diselesaikan agar apa kayak gitu ya. Oke, jadi kalau udah ketemu jawabannya, jadi kita next aja biar nggak buang-buang waktu. Oke, next nomor 42, gempa Richter. Nah, gempa itu kan dapat diukur ya. Jadi kata hubungnya sini dapat diukur ya. Kalau dapat diukur berarti hubungannya dengan suhu dapat diukur dengan apa? Nah, kalau gempa kan dengan skala Richter ya. Kalau suhu dengan Fahrenheit. Lanjut, ada sepatu dan ada jalan. Apa sih hubungan sepatu dengan jalan ya? Kalau sepatu digunakan, jadi kata hubungnya itu antara ini dengan ini digunakan ya, digunakan untuk berjalan. Oke, sepatu digunakan untuk berjalan dan garpu digunakan untuk makan. Sip. Lanjut nomor 44, sekolah siswa belajar. Ini ada 3 kata ya. Jadi sekolah itu adalah tempat belajar siswa. Jadi kata hubungnya ini adalah tempat ya, tempat belajar. Bukan dulu ya, di sini dulu ya. Sekolah tempat belajar, bentar. Jadi sekolah di sini dulu sekolah sebagai tempat belajar siswa. Nah, hubungnya seperti itu. Sehingga kalau sekolah tempat rapat guru, bukan, kurang tepat ya, laboratorium untuk meneliti ilmuwan. Nah, 44 itu benar. Kenapa? Pertama, kan di sini sebenarnya sekolah itu adalah kata kuncinya ada kata benda,
Kemudian ada siswa juga kata benda, belajar itu adalah kata belajar masuk apa ya? Kata kerja ya, gitu. Oke, next nomor 45. Murid buku perpustakaan. Nah, murid itu membaca buku di perpustakaan. Jadi caranya gini, murid membaca buku di perpustakaan. Nah, anak bermain kelereng di rumah. Itu bagaimana? Kayak umum banget ya. Jadi kita lihat yang lebih tepatnya. Nasabah, kalau nomor 45, nasabah uang bank. Apa hubungannya ya nasabah uang bank? Intinya murid itu adalah kata benda, buku juga kata benda, perpustakaan merupakan kata tempatnya ya. Jadi di sini tuh kalau kuliah enggak, kalau ibu juga enggak. Jadi antara bank, rumah, dan gedung. Tapi di sini kita cari kalimat lebih tepat. Kalau pembeli itu lebih tepat nggak sih? Membeli makanan, ya kan nggak sih? Membeli makanan. Wah, kurang tepat juga ya. Lebih tepatnya ke B yang tadi ya. Nasabah menabungkan uangnya di bank ya. Jadi kata hubungannya lebih tepat ke B. Lanjut ya ke option E. Nomor 46, hewan senapan berburu. Oke. Apa sih hubungan hewan senapan sama berburu? Senapan digunakan untuk berburu hewan, gitu maksudnya. Senapan yang ini. Senapan digunakan untuk berburu, habis itu ke sini, berburu hewan. Nah, makanya kalau petani tanah sawah gimana? Petani kurang tepat ya. Jadi kata benda dulu nih seharusnya. Berarti sendok dulu nih. Sendok digunakan untuk makan nasi. Iya kan? Sendok untuk makan nasi. Nah, iya, maka jawabannya lebih ke B ya. Kalau misalnya kursi, meja, duduk kurang tepat ya. Kursi, udah ada kursi, ada meja, ada duduk. Apa hubungannya juga ya? Gitu. Ibu halaman masak nggak ada hubungannya. Oke. Jadi teman-teman kalau udah dapat langsung aja. Jadi biar hemat waktu. Jadi kalian bisa juga jawab soal-soal lain juga. Lanjut, hujan. Nah, hujan kekeringan. Akibat dari tidak ada hujan apa? Kekeringan. Nah, kayak gitu ya. Ini jadi akibat ya. Akibatnya apa? Berarti lebih tepatnya akibat api apa? Kebakaran. Akibat penuh sesak. Akibat panas api. Akibat tidak ada lampu gelap. Akibat ada angin dingin. Nah, kira-kira yang mana? Nah, lebih tepatnya yang kedua ya. Akibat tidak ada lampu berarti gelap dong gitu ya. Kalau panas, masa karena ada panas api itu kan apanya jadinya ya, objeknya jadinya ya gitu. Dia adalah penyebab dan akibatnya apa. Lanjut, rekan viral. Nah, lawan dari kata rekan adalah rival, sedangkan lawan dari pendukung apa teman-teman? Adalah penghambat ya. Maka ini lebih tepat ke option A. Jadi di sini tuh kata kuncinya lawan ya, lawan. Lanjut 49. Di sini ada pakaian lemari. Nah, pakaian lemari tempat pakaian gitu ya teman-teman ya. Jadi lampu tempat gelap, rambut tempat kepala, atap rumah, ember air, panas api. Nah, jelas banget ya jawabannya dia bahwa ember itu tempat air gitu. Kemudian air es. Apa sih hubungan air berubah menjadi es ya? Ini peristiwa pembekuan. Kalau uap berubah menjadi apa kira-kira teman-teman? Menjadi air ya. Si uap itu kan menjadi air nantinya ya, makanya dia mengembun ya. Maka jawabannya nomor 57. Oke teman-teman, sekian dulu ya untuk soal yang kita bahas part satunya. Nanti aku mau bahas soal-soal yang sesuai dengan soal TKA yang soal per partnya gitu ya, biar enak membacanya. Nanti aku juga akan membahas tentang pemahaman bacaan itu karena masuk juga ke kisi-kisinya. Bagi teman-teman mau order e-booknya, kalian bisa klik link pembeliannya di deskripsi box ya, atau bisa langsung ke toko-tokonya. Sekian yang bisa aku sampaikan hari ini, semoga bermanfaat. Teman-teman yang mau tes di hari Selasa, jangan lupa banyak belajar karena TKA itu semakin banyak belajar maka nilai kalian akan semakin tinggi. Sekian dari aku, thanks for watching, see you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.